Mas Rit, udah makan belum? Mas Rit, udah makan ya? Iya. Udah Oh, makan udah. kan? Oh, oke. Sudah Takutnya siap. gangguin nanti dimarahin Masnya loh, nggak enak. Aduh, aman. Jadi sebelumnya tapi saya juga mengucapkan semoga kita semua dan juga teman-teman nih sehat-sehat semua. Kami hari ini ada juga beberapa yang kebetulan tidak survive karena COVID, jadi mengucapkan belasungkawa juga pada teman-teman dan juga yang lagi sakit dan sebagainya, semoga cepat sembuh. Ini memang masa yang berat ya Mbak Astrid ya, di Betul. masa-masa ini gitu. Nah, tapi mungkin dari sini kita juga bisa mengambil benang merahnya, enaknya itu adalah di masa pandemi ini kesempatan berbisnis itu justru makin makin juga banyak peluang untuk berbisnis ya. Kayak saya sendiri juga selain juga bekerja, saya kebetulan bekerja di Kedutaan Belanda, juga di Kedutaan Belanda sebagai advisor di Kedutaan Belanda dan juga perusahaan Jepang, tapi juga ikut berbisnis sama teman-teman. Nah, mungkin itu sebagai pembuka, Mbak Astrid. Tadi pertanyaan untuk itu ya, kenapa mulai berbisnis ya? Betul, betul. Terutama di Nah, masa pandemik seperti ini, Mas, masa pandemi. bagaimana? Ya, di masa pandemi ini kami ada bisnis di NTT ya. Di NTT itu ada satu pulau namanya Lembata. Di Lembata itu tempat yang sangat indah sebenarnya. Kalau teman-teman ada waktu bisa mampir ke Lembata. Tapi di situ juga punya peluang besar untuk kelapa ya. Kelapa di sana cukup besar. Ada kelapa NTT itu cukup terkenal ya karena jauh lebih besar daripada kelapa-kelapa yang ada di Jawa dan di Kalimantan, Sumatera ya. Jadi satu butir itu bisa kalau kita kupas itu bisa 1,2 kilo, cukup cukup besar. Dan di sana kelebihannya juga kelapa ini tidak menjadi ini utama ya bagi mereka ya, karena mereka nggak makan santan. Jadi orang-orang NTT itu kan jarang makan santan ya. Kalau kita lihat makanannya mereka itu semuanya tidak dipakai santan, jarang sekali pakai santan sehingga kelapa ini tidak pernah dimanfaatkan juga di sana. Nah, peluangnya itu sekarang juga di Surabaya itu kan juga perlu kelapa yang cukup banyak dan juga di masa pandemi baik itu ibu-ibu ataupun bapak-bapak di sana itu mereka susah mencari pendapatan baru ya karena mereka selalu punya banyak kesempatan, tapi mereka tidak tahu. Jadi kami masuk ke sana tuh ikut mengajarkan mereka bahwa peluang kelapa itu cukup besar. Nah, jadi Ya. kami mulai bulan Maret itu kami mulai masuk ke bisnis kelapa, bantu teman-teman yang ada di sana. Nah, dari sana kami juga ikut mengajarkan bukan hanya kelapa butir yang kita jual, tapi juga masuk ke kelapa kupas, dan juga ada kopra dan sebagainya. Nah, jadi dari situ kami bukan hanya berbisnis ya, karena bagi kami punya idealisme. Kami ingin buat suatu bisnis yang juga mempunyai impact terhadap sosial sekitarnya. Nah, itu yang disebut namanya socio entrepreneurship. Nah, Betul, lebih betul. lebih bagus lagi kami akan buat satu namanya berbasis teknologi sehingga kami sebut namanya socio technopreneurship. Mungkin itu Astrid sebagai pembuka. Wah, ini sebenarnya kalau kita dengarkan secara sekilas tuh kayak out of the box gitu ya, Mas. I mean tuh ide daripada bisnis sebenarnya sangat banyak gitu. Tinggal bagaimana kita melihat peluangnya dan apa yang bisa kita kembangkan dari potensi yang ada. Nah, mungkin buat bayangan teman-teman di sini nih, Mas. Kira-kira untuk melihat peluang bisnis seperti apa sih kira-kira yang gimana cara kita memandang suatu potensi atau suatu peluang menjadi hal yang visioner untuk menjadi suatu bisnis? Kalau jadi kalau kita bicara peluang ya, itu kita lihat dulu siapa yang menjadi paying customer-nya. Jadi kadang-kadang banyak petani dan sebagainya itu suka terjebak ya diinformasikan sama trader atau juga tukang pengijon bahwa oh bisnis ini bagus loh, mereka jadi udah sibuk nanam dan sebagainya, tapi mereka tidak punya buyer. Nah, ujung-ujungnya kan mereka akan menjual dengan harga murah dan itu sering kejadian.
Nah, betul. kalau saya kebetulan tipe orang yang ini Mbak Astrid, tipenya nggak mau fokus di bisnis yang bentuknya benda hidup ya. Dalam arti kalau kelapa tadi kan memang benda hidup, tapi yang kita ambil kan buahnya. Nah, kalau benda hidup ini bagi saya mungkin banyak orang yang punya bisnisnya di benda hidup seperti ikan hias dan sebagainya. Tapi kalau saya menghindari karena kalau misalnya kita tidak laku sekarang bisa laku besok gitu ya. Jadi masih ada jeda waktunya. Nah, di sini saya juga mungkin saya juga cerita nih di sini teman-teman. Ini ada Mbak Astrid ini juga punya bisnis yang juga di food and beverage ya, dan juga mungkin punya pengalaman yang sama dengan saya bahwa bisnisnya Mbak Astrid ini juga tidak berhubungan dengan benda-benda hidup. Nah, mungkin Mbak Astrid bisa gantian nih kita Mbak Astrid, gimana cerita bisnisnya nih gimana sekarang ini? Bisnis apa aja sih Oke, sekarang? oke. Jadi kita apa ya, switching nih Mas. Hmm. Sebenarnya kalau saya itu menganggap bisnis itu sebuah karya, Mas. Hmm. Jadi konsepnya adalah berkarya. Sebenarnya aku melihat bisnis yang aku bikin itu adalah karya yang aku buat gitu. Jadi karena aku suka the idea of creating something, makanya aku membuat suatu bisnis yaitu makanan. Kemudian aku menjualnya, dalam hal ini aku menyebarkan itu ke orang-orang banyak lah. Jadi dengan berbisnis ini aku merasa impact-ku tuh luas gitu. Jadi yang pertama dari segi manfaat, kita menularkan impact ke sekitar kita, kemudian membuat lapangan kerja untuk orang lain juga, Hmm. dan memberdayakan transportasi online. Itu yang sangat erat dengan delivery ya, itu kan sangat-sangat terasa gitu. Keren, keren, keren. Betul, jadi sebenarnya aku lebih suka ngomongin the process ya, because Hmm. it really matters. Hmm. Jadi itu benar-benar melatih bagaimana soft skill-ku juga, people management, dan bagaimana untuk manage time Hmm. juga. Jadi tadi setuju banget bahwa sebenarnya the value of business itu berimpact untuk sosial ya Mas. Jadi aku juga sangat setuju mengenai social entrepreneurship, Hmm. gimana ketika kita membuat suatu usaha itu bermanfaat buat orang banyak. Iya, iya. Itu sih. Nah, ini saya jadi maaf saya jadi yang tanya ya, tapi menurut saya menarik sekali ya kayak Mbak Astrid ini kan influencer terkenal terus juga punya kerjaan sendiri apa semua ya. Sebenarnya kalau dari sisi profit sebenarnya kan bisnisnya ini dibandingkan kerjaan sekarang dibanding ini kan jauh banget ya ini. Tapi kenapa sih tertarik untuk melakukan ini? Nah, ini saya juga karena ada sisi waktu, bagaimana kita bisa bagi waktu dengan kerjaan kita dan sebagainya. Mungkin Mbak Astrid bisa share nih ke kita-kita. Iya, jadi sebenarnya Mas, kalau aku selalu menganggap bahwa di periode anak muda ini itu waktunya Hmm. kita gagal. Jadi jangan pernah takut buat gagal, karena memang waktunya di sini. Kita nggak punya resiko yang terlalu tinggi buat gagal. Makanya aku selalu mencari mengeksplor ya hal yang baru. Kira-kira sebenarnya kita paling tepat di mana. Jadi ini sebuah pesan buat anak muda, jangan pernah berhenti mencari uh, the suitable point kita tuh di mana. Iya, untuk gua Jadi juga dong. Gua kan juga betul, walaupun tua tapi pengen dapat pesan nih dari Mbak Astrid. benar. Karena ketika kita hanya kerja di kantor, kadang-kadang tuh aku merasa ada hal lain yang bisa dieksplor gitu. Banyak planet di luar sana yang lebih bersinar gitu kan ibaratnya. Jadi kenapa masih tertarik di dunia bisnis misalnya kecil-kecilan, karena aku melihat potensi diriku itu bisa menghandle mungkin berbagai macam hal dalam satu waktu. Dan sebenarnya kalau kita melihat impact-nya akan lebih banyak impact-nya ketika kita ngomongin bisnis daripada di kantor kalau menurutku ya. Jadi ketika bisa mengerjakan dua hal sekaligus, kenapa enggak? Kembali bahwa kita sebagai anak muda punya waktu yang sangat luas untuk mengeksplor berbagai macam hal. Jadi coba aja semuanya kayak gitu sih, lebih mencoba Iya, berbagai macam hal. iya. Ada yang menarik sebenarnya Astrid ya, kalau aku ya, aku kenapa tertarik bisnis ya, dan aku juga masih ada kerjaan, tapi juga tertarik bisnis. Selain tadi kita bisa share kepada sekitar kita punya manfaat terhadap sekitar kita, tapi juga sebenarnya aku ngelihat kalau kita punya jiwa bisnis yang ini kan jiwa bisnis harus dilatih ya. Nah, itu Betul, betul. kita bisa menjadi orang yang juga tahan banting. Karena Resilience, betul. jadi kalau misalnya orang-orang kan
kadang-kadang, oh entrepreneur keren ya, tapi orang juga nggak tahu bahwa jadi entrepreneur itu bukannya gampang, susah. Capek Jadi banget Mas. capek banget dan juga Iya, juga orang berharap kita langsung kaya gitu, padahal enggak. Kita enggak, tuh betul, mengalami setuju. jatuh bangun bisnis itu udah sering gitu. Dan Betul, dan mungkin dari cycle-nya itu mungkin berapa kali baru suatu saat kita akan betul-betul berhasil. Nah, kita setuju. enjoy the journey kali ya, gitu ya. Enjoy the Atau journey. orang-orang yang sakit jiwa yang bertahan dengan segala siksaan itu kali ya. Dan itu the art of business-nya Mas, betul kan? Oke, Jadi itu ya, yang menurutku itu yang paling menarik daripada meng-enlarge business. Jadi prosesnya yang lebih oke. berarti gitu kan. Nah, sekarang kita ke Mas Ihsan lagi nih. Kan Silakan. kita tahu ya, Mas Ihsan kan mungkin banyak sekali yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya ada kantoran kerjaan juga, kemudian bisnis juga ada banyak juga berbagai macam bisnis. Nah, ini bagaimana time management-nya Mas? Mungkin dari sisi Mas Ihsan di generasi Mas Ihsan sendiri ya, bagaimana untuk mau manage waktu sedemikian rupa dengan keluarga juga. Iya. Jadi kebetulan saya tuh orang yang paling beruntung kali ya, karena saya di Jakarta dan keluarga saya di Bandung. Jadi dalam arti saya punya waktu full time untuk bekerja dan berbisnis selama hari-hari biasa gitu ya. Nggak mungkin dalam arti itu beruntung dalam arti walaupun saya jauh tapi punya time management itu cukup cukup fleksibel karena keluarga mungkin pas weekend ya, pas weekend kita bisa pulang ketemu keluarga dan sebagainya. Kalau dari bilang rindu ya pasti rindu ya. Cuma mungkin dengan itu juga saya bisa membagi waktu lebih baik untuk pekerjaan dan juga untuk bisnis. Nah, dari sisi caranya itu mungkin saya termasuk yang orang kolot street. Jadi kalau saya itu selalu tiap hari itu ya, saya tiap hari itu punya kayak gini nih street, tulis ya. Satu hari itu Ah, saya iya, iya, tulis iya. selalu tulis hari ini priority saya apa gitu, besok apa gitu ya. Walaupun Sticky saya notes punya ya, sticky notes. sticky note, walaupun saya punya handphone ya, Aku kadang-kadang kan sambil dengerin ini ya, Dek. kita Optimal. catat di handphone ya, kita bisa catat di handphone, tapi kadang-kadang eh, di handphone itu nggak terlalu ini, nggak terlalu kepegang gitu loh. Kadang-kadang kan kita Betul, betul. pingin sesuatu yang bisa kita pegang gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita udah tulis hari ini oke, satu stretch gitu. Itu seperti bagi saya sebagai accomplishment sendiri. Oh, satu udah berhasil selesai gitu ya. Walaupun nggak semuanya bisa selesai gitu. Nah, itu membantu saya untuk bagaimana membagi waktu dengan baik dan menyusun prioritas mungkin itu sih. Oke. Tapi setuju sih Mas, aku juga tipikal orang harus nulis. Jadi instead of ngetik, aku lebih suka nulis tangan gitu. Karena entah kenapa Oke. lebih greget aja. Iya, padahal kamu anak milenial ya. Iya, dia agak kolot emang Iya, gitu. iya, iya. Oke, oke, oke. Oke, mungkin aku juga bakal memberikan feedback ya. Secara itu kan kalau dari generasinya Mas Isan sendiri memang aku melihat sangat-sangat mungkin jarang ya Mas ya ada seorang pekerja yang menggeluti bisnis juga walaupun terbilang sudah sangat sukses nih Mas Isan ya kan. Belum lah. Tapi Nggak Mas sesukses Mbak Astrid betul loh. Follower saya nggak ada loh. enggak lah. Tapi maksudnya banyak hal yang tetap dieksplor gitu. Hmm, Mungkin itu yang kita lihat bahwa walaupun sampai di umur sekian tuh nggak ada batasnya ya Mas ya. ya. Jadi 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 kalau saya ngeliat gini, entrepreneurship itu saya juga baru belajar dari orang bahwa ada Mas Toro itu teman saya Mas Toro, Toro Tambunan, Toro Nato Tambunan, beliau kasih tahu ke saya, San, entrepreneurship itu dimulai sedini mungkin. Jadi di saat kita umur 5 tahun, itu kita neuron otak kita itu nggak bertambah lagi. Nah, oke. yang ada itu adalah penguatan batang neuronnya dan sebagainya, tapi jumlahnya itu tetap mungkin 300 juta kali ya kita punya neuron itu. Nah, saat itulah sebenarnya bagaimana kita melihat situasi, bagaimana kita belajar dari lingkungan, bagaimana kita membayangkan bahwa oh kita saatnya kalau misalnya kita ingin jadi entrepreneur di waktu-waktu dini itu. Jadi contoh gini, sewaktu kamu kecil pernah nggak kamu main monopoli misalnya? Pernah. Nah, sebenarnya monopoli itu men-trigger kamu untuk supaya bisa berbisnis kan. Walaupun kadang-kadang itu sesuatu yang simple, tapi kadang-kadang kamu bisa lihat bahwa oh ini sebenarnya permainan ini bisa mendidik kamu, oh bagaimana sih kita bisa membeli properti, bisa membeli ini dan Betul, sebagainya ya. betul.
dan bagaimana trik kita strategic supaya thinking ya. menang. Iya, strategic Betul, thinking betul. itu. Dan menurut saya menarik, dan saya juga tiap saya pulang, saya selalu ngajak anak saya itu main monopoli, dan jadi ketagihan juga dia. Jadi tiap hari selalu main gitu. Saya punya anak perempuan ya, umur 8 tahun. Nah, jadi dari pengalaman itu sebenarnya otak kita tuh tertrigger ya, bahwa oh ternyata kita mulai dari sesuatu hal yang kecil itu. Nah, kalau saya bandingkan juga dari pengalaman hidup saya juga, dari umur 8 tahun itu saya sudah bolak-balik dari Pekanbaru, tempat saya orang tua saya di sana, dan ke Sumatera Barat. Jadi tiap kali liburan, itu kalau kita nggak pergi kemana-mana, saya selalu minta, saya sendiri yang minta untuk pergi ke Sumatera Barat, ke nama tempatnya itu Payakumbuh. Jadi tante saya punya toko di situ. Jadi saya minta sama orang tua saya, tolong naikin ke dalam bis, dan nanti di dalam bis itu saya sendirian, itu umur 8 tahun udah pergi sendirian, dan nanti di Payakumbuh dijemput. Nah itu terjadi setiap kali liburan tuh pasti ada sekali setahun seperti itu. Dan saya disukainya di sana karena di sana tuh ada jualan kue, jualan macam-macam, dan saya jadi belajar mengenal, oh ini namanya duit, kembalinya seperti apa gitu. Menarik loh, menarik. Nah mungkin Betul, Mbak Astrid juga gitu tuh kali, pengalaman bisnis itu dari kecil kali ya. betul. Payakumbuh tuh ada ini ya Mas ya, Lembah Harau ya, betul nggak? Ada apa? Lembah Harau. Lembah Arau. Lembah Arau. Lembah Harau. Aku tuh pernah traveling sendiri ke Payakumbuh soalnya. Oke, ada lembah. Iya, kayak iya dekat situ deh kayaknya. Saya nggak terlalu hafal juga ya. Aku tuh solo travelingnya ke sana. Aduh ya ampun, kangen banget. Iya. Iya, jadi kalau dari aku sendiri memang dari kecil itu secara nggak langsung dikenalkan dengan bisnis. Jadi memang ceritanya adalah kakaknya ibuku, Bude ya disebutnya, itu aku di kampungnya di Jawa. Setiap dulu kan kalau pulang kampung pasti pas lebaran gitu ya, ikut bantu-bantu bikin kue lebaran, dijual-jualin ke tetangga. Iya. Dari umur 3 tahun gitu. Wow. Jadi memang sangat terpatri dari umur 3 tahun tuh gimana jualan kue, gimana cara jualan makanan. Jadi mungkin itu yang melekat sampai sekarang. Jadi valid banget dengan yang tadi dijelaskan mengenai neuron otak itu sih Mas. Oke. Iya, sangat relatable ya dengan kondisi yang seperti ini. Tapi menarik ya, bahwa ternyata hal-hal kecil itu membawa kita, oh ternyata bisnis menarik ya. Kamu pernah ke jualan permen nggak waktu kamu kecil gitu, SD gitu, SMP, pernah nggak? Permen kayaknya belum pernah. Kayaknya pernahnya ini deh, cookies kecil gitu deh Cookies. pernah. Iya. Saya pernah itu beli permen dari satu tempat, saya jual ke sekolah, coklat gitu ya. Nah, saya dengan itu saya bisa untung 2 kali lipat, dan untungnya itu saya bisa beli Coca-Cola, bisa beli. Jadi dari kecil. Iya, sudah terpatri ya. Oke, nah ini mungkin sharing juga buat teman-teman yang hadir di sini. Banyak juga beberapa teman-temanku di Instagram nanya, gimana sih Kak caranya untuk time management dari sisi aku gitu kan. Sebenarnya memang bukan dibilang susah ya, tapi dibilang agak challenging juga gitu, karena memang secara daily work, apalagi sekarang working from home itu kan nggak terbatas waktunya ya. Kadang sampai maghrib, kadang sampai malam, tergantung dari meeting yang di-set di kantor sampai jam berapa. Jadi sebenarnya yang pasti kita harus membaca tingkat kesibukan dari daily work kita seperti apa. Kemudian bisa dilihat dari workload dan average time-nya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi itu yang utama menurutku. Kemudian aplikasinya ketika lagi break kantor, biasanya aku mikir mengenai strategic thinking of business. Jadi ketika lagi misalnya istirahat sambil makan siang, aku sambil mikir, kira-kira apa ya barang yang kurang, apa yang belum beli, atau apa yang next month bakal ngapain kayak gitu. Jadi memang tidak ada waktu kosong untuk rebahan gitu. Jadi every time tuh keep thinking, muter otak gimana caranya mengembangkan ini itu. Dan sekarang memang terbantu dengan adanya beberapa asisten sudah meng-hire memang orang yang untuk bekerja di aku juga. Jadi itu membantu untuk sharing job gitu di bidang bisnis ini. Jadi kalau ditanya bagaimana time management, memang tidak ada waktu kosong, kita harus memaksimalkan semua waktu, mengoptimalkan semua waktu senggang ya untuk kita produktif aja. Dan kita harus bisa ilmu untuk meng-hire orang, untuk mendelegasikan pekerjaan ke orang tuh harus bisa. Jadi aku lagi belajar untuk menyusun arrangement of delegasiku ke
asisten, jadi supaya lebih termanage semuanya. Nah, Mungkin itu untuk teman-teman yang bertanya. Aku kebayangnya gini ya, Mbak Astrid ini kan juga kerja di salah satu perusahaan oil and gas, terus juga pasti sibuk juga ngisi feed di Instagram, terus juga belum lagi bisnisnya, belum lagi ada keluarga kan yang mesti ini juga apa, sudah diomongin berkeluarga gitu. sekarang. Ya, sudah keluarga kan. Nah ini challenge ini saya ngelihat di IG-nya Mbak Astrid ini menarik sekali, masih sempat loh gitu sharing sama teman-teman Gojek untuk kue dan sebagainya ya. Ini saya ngelihat di umurnya seperti Mbak Astrid ini punya passion mungkin yang berbeda ya sama teman-teman yang lainnya. Kalau yang teman lain mungkin passionnya ya gue habis ini gue capek kerja ya gue nongkrong gitu, gue hangout gitu. Nah, tapi Mbak Astrid ini beda nih. Gimana tuh bisa sangat sangat berubah? Ini apakah didikan keluarga juga banyak bisnis di situ atau gimana, Mbak? Oke, jadi ini menarik, Mas. Aku tuh pertama kali merasakan aku tuh mengenal diriku sendiri ketika solo traveling. Jadi aku benar-benar sendirian kemana-mana. Kemudian disitulah aku belajar bertemu dengan sosial. Jadi aku benar-benar menyentuh kaum yang ibaratnya primitif lah ya. Aku ajak ngobrol, aku ajak pokoknya deep talk lah dengan mereka. Waktu itu kemana kalau boleh tahu? Kemana waktu itu? Dari mulai tadi ke Payakumbuh, ke Bali, Lombok, NTT, Flores, Solo, banyaklah Jawa-Jawaan, Banyuwangi. Kemudian aku tuh sampai banyak beberapa kali trip itu aku nginep di rumahnya karena memang backpacker. Dan di situ aku merasa bahwa the real happiness is sharing to others gitu. Maksudnya aku merasa indah sekali ketika aku bisa sharing dengan mereka, bisa menganggap sesuatu sama gitu. Tapi itu nggak takut ya, itu kan cewek apalagi jalan sendiri, tempat yang kita belum pernah tahu juga, itu orang tua nggak worry atau gimana sih? Sebenarnya orang tua awalnya worry gitu, tapi aku selalu ngabarin setiap hari, bahkan kirim foto, video call, dan mereka sampai nggak ada lagi trust issue lah gitu. Dan akhirnya aku selalu pulang dengan cerita, Mas. Jadi aku selalu menceritakan berbagai macam hal yang menurutku sangat indah gitu ya, karena itu berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan kebermanfaatan kita sebagai orang kota datang ke kampung gitu kan. Dan itu sangat apa ya, sangat valuable gitu. Akhirnya ketika aku pulang ke kota dan sekarang menjalani kehidupan kayak pandemi seperti ini, aku mencari cara gimana caranya untuk tetap bisa ketemu orang ya. Bagaimana caranya untuk bisa bermanfaat gitu. Padahal kita nggak bisa sangat dekat dengan mereka. Jadi itu adalah ilmu yang aku dapatkan selagi aku traveling, dan ternyata aku sangat mencintai dengan kehidupan sosial. Jadi that's the real happiness for me gitu, untuk bisa dekat dengan orang-orang yang membutuhkan. Tapi saat itu cuti ya berarti ya? Kalau lagi traveling. Waktu traveling itu cuti atau? Kadang ngambilnya tuh kadang long weekend, Mas. Jadi sebenarnya nggak lama sih kalau jalan-jalan sedikit, paling 2-3 hari cukup, karena kan agak ngeri ya kalau kelamaan. Iya. Gitu. Mungkin di sini banyak juga yang mau tahu nih kan. Ini kan juga sharing Mbak Astrid, sharing aku. Itu Mbak Astrid itu tidurnya jam berapa sih kalau misalnya dengan segala kegiatan itu? Kalau lagi normal, misalnya aku lagi nggak produksi gitu ya, aku tidur biasanya jam 10 udah tidur, Mas. Aku tipikal orang yang tepat waktu sih. Tapi kalau udah banyak kerjaan, disambi dengan bisnis lagi tinggi, lagi peak misalnya, sampai jam 2 tidur. Jam 2, oke. Jam 2 kadang bangun. Kan aku kan morning person juga, jadi setengah 6 pasti udah bangun, jam 5 udah bangun. Gitu. Jadi emang kadang kurang tidur, tapi it's okay. Oke, kita lanjut lagi nih ke Mas Ihsan. Boleh. Nah, sekarang kan kita tahu nih, Mas, banyak banget teman-teman di sini mungkin yang bingung ya. Pengen nih bikin bisnis tapi terbatas dengan pandemic situation. Keterbatasan secara logistik juga gitu. Nah, kira-kira kalau dari Mas Ihsan, apa sih challenge yang terbesar yang dihadapi dan bagaimana untuk menanggulangi? Iya. Mungkin kita harus saat kita mulai satu bisnis kan kita harus tahu potensi kita ya. Kita harus tahu juga bisa mengukur kemampuan kita. Ya, jadi contohnya semasa pandemik ini mungkin kita juga harus mengukur sebenarnya kita punya budget berapa sih untuk investasi ke
bisnis tersebut. Katakanlah kalau kita punya punya dalam hitungan masih di bawah katakanlah 5 juta atau di bawah 10 juta, mungkin kita bisa coba yang kecil-kecil misalnya. Kayak misalnya pandemi ini juga kita juga bisa banyak mulai menanam di rumah ya, baik itu berkebun atau sayur-sayuran dan sebagainya ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita sudah mengerti polanya seperti apa, nanti mungkin suatu saat kita bisa kembangkan lebih lagi. Nah, itu kalau kita bicara bisnis yang kecil. Terus juga kita bisa melihat opportunity lain, misalnya kayak di saat ini kan berarti kayak investasi itu juga juga bisa bukan hanya dalam bentuk benda, bisa juga dalam bentuk investasi emas ataupun lainnya ya. Dan itu Betul, juga betul. juga kita melihat sebagai investasi pribadi. Dan memang dari dulu pengalaman saya selalu simpan emas. Emas itu tidak pernah emas itu adalah investasi untuk jangka panjang. Jadi orang kebanyakan beli emas kadang-kadang dia ingin jual cepat itu pasti nggak akan untung. Tapi secara trennya kalau kita simpan emas dalam waktu panjang itu pasti pasti akan untung. Kenapa? Betul. Karena jumlah emas di dunia itu ya terbatas segitu aja jumlahnya. Mm-mm. Jadi tidak ada namanya emas itu diciptain atau ini enggak. Jumlahnya tinggal berapa cadangannya dan berapa digali ya. Dan itu jumlahnya sangat-sangat sedikit. Dan kalau kita bicara dari sejarahnya itu ada pernah di Nat Geo itu jumlahnya itu kalau nggak salah emas seluruh batangan seluruh dunia itu cuma sekitar kalau saya nggak salah ini ya 20 kali kolam renang Olimpik. Wow, Jadi cuma segitu emas dunia dan itu juga betul. datangnya itu bukan dari di dalam bumi sendiri. Jadi itu bekas tumbukan meteor emas itu. Oke, oke. Itu pernah ada dibahas di Nat Geo. Jadi memang Nah, limited ya. Mm. memang ini. Nah, itu makanya salah satu peluang. Tapi juga kalau kita bisa bicara yang lain, kita mungkin lihat potensi yang kita punya ya. Mungkin kayak ada kita juga mungkin tertarik untuk fokus untuk di konsultasi atau di bisnis lain, itu bisa jadi side job-nya kita lah kira-kira. Nah, tinggal kita yang penting itu sebenarnya kita harus tahu potensi kita apa sih. Nah, Betul, kadang-kadang setuju. kadang-kadang kita itu seperti tadi Mbak Astrid bilang, Mbak Astrid baru mengenal diri sendiri sewaktu kita traveling ya. Waktu Mbak Betul, Astrid traveling iya. sendiri itu kita Mm-mm. Mbak Astrid baru tahu, oh Mbak Astrid orangnya seperti ini. Nah, saya juga baru mengenal diri saya sendiri itu sewaktu saya banyak ke desa-desa. Nah, sewaktu saya Mm. banyak ke desa-desa itu saya baru tahu, oh ternyata saya punya sisi lain ya, di mana sisi lain itu suka terhadap ini ya, social development seperti itu. Dan bagi saya itu juga kadang-kadang itu jadi pembelajaran saya bahwa contohnya gini, di desa-desa itu mereka bisa jalan sampai berjam-jam, 2-3 jam Mm. untuk sekolah ya. Saya pikir kayak kalau saya yang di kampung ini saya nggak akan sekolah deh. Males banget. Jalan aja sampai males banget 3 jam Iya, iya, tiga iya. jam aja jalan gitu. Tapi mereka bisa melakukan itu dan saya pernah nanya loh sama mereka, sama anak-anak itu, "Kalian ngapain sih sekolahnya jauh banget 3 jam ini?" "Oh nggak apa-apa, kami senang di sana sambil kami jalan kami juga ngelihat alam, kami belajar, Betul. kami sambil main." Jadi ada hal-hal lain yang menjadi rutinitas mereka dan mereka lakukan itu. Iya, Dan iya. untuk bagi orang seperti saya kan setengah seniman ya, dalam arti saya tuh mengerjakan sesuatu tuh mesti mesti ada dasarnya, nggak bisa sesuatu yang sifatnya rutinitas bagi saya sulit gitu. Nah, jadi Oke. saya pengen lihat kalau sesuatu yang sifatnya rutinitas apa semua itu saya agak agak ini ya, agak challenge bagi saya. Nah, Mm, mm. tapi kalau saya tahu dasarnya apa, nah ini mungkin rutinitas itu bisa jadi menarik. Nah ini juga kalau kita bicara bisnis, itu kan ada sisi-sisi rutinitasnya ada. Kayak Betul. kita tiap hari, apalagi waktu misalnya kita punya toko, kita punya bisnis ini kita harus maintain loh bisnis kita. Kita tiap hari kita harus cek pembukaannya seperti apa, ininya seperti apa, terus strategi hari ini seperti apa. Nah hal-hal seperti itu yang kadang-kadang nggak semua orang sabar. Nah kita Iya, bicara rutinitas itu kan ada passion dalam arti niat, semangat dan sebagainya, tapi ada juga kesabaran, passion yang sifatnya sabaran. betul. Nah Persisten ya. persisten, harus bisa persisten
ide itu kita tiap hari mungkin punya banyak ide untuk bisnis. Ah, hari ini pengen bisnis A, besok pengen bisnis B. Tapi kan kalau ide itu nggak dijalankan, ya percuma aja kan. Nah, Iya, jadi entrepreneurship kan harus harus dibudayakan di dalam diri kita kalau menurut saya. betul, betul. Setuju banget kalau entrepreneur itu harus sangat persisten, Mas. Jadi kita nggak bisa cuma konsisten for 2 weeks, Mhm, month, itu nggak bisa. iya, Tapi kita harus resilient, harus jatuh, bangun lagi, harus iya. mikir lagi, harus usaha lagi. Karena ini Which is maraton ya, persisten. Mbak Sri, bukan Maraton, sprint. Mhm, setuju. Betul, betul. Setuju. Nah, ini nyambung juga dengan suatu persistensi, nih, Mas. mhm, Ini mungkin banyak juga teman-teman yang mempertanyakan ya, mhm, bagaimana Mas Ihsan terutama untuk setting goals. Jadi bagaimana kita nge-set suatu goals misalnya in 5 years later gitu. mhm. Jadi bagaimana Mas Ihsan tuh membuat suatu visi ke depan dalam hal bisnis ini seperti apa? Melihat Iya, iya. potensinya. Ini pertanyaannya sama nih waktu saya di interview waktu masuk Shell nih. 5 tahun ke depan visinya apa? Itu pertanyaan Iya, standar oil and gas kayaknya. wah, 10 game ya. Iya, tapi gini, kalau mau jujur sebenarnya kita kan nggak pernah tahu ya 5 tahun ke depan kita mau set goal seperti apa. Nah, kalau Betul. saya melihatnya dari sisi itu, kadang kita set goal kita 5 tahun ke depan, kita mau jadi apa, belum tentu kita achieve itu, kalau kalau menurut saya ya. Nah, jadi yang kalau kalau dari sisi saya, yang saya set itu adalah, eee bukan goal-nya, tapi aim-nya. Nah, Nah, jadi dalam arti, sebenarnya 5 tahun ke depan, saya itu melihat diri saya itu seperti apa sih, gitu. betul, betul. 5 tahun ke depan ini apakah saya melihat saya, hanya sebagai pegawai, atau saya mix antara pegawai dengan entrepreneur, atau saya akan menjadi entrepreneur murni. Nah, sebenarnya kalau mau jujur sih, kalau ditanya sekarang, sebenarnya saya pengen banget jadi petani. Pengen banget jadi Wow. petani, mhm. Karena saya lagi belajar juga ada teman saya yang memang, paham tisu culturing, pertanian dan sebagainya ya. Menurut saya menarik dan kenapa saya tertarik pertanian itu bukan, nggak ada dasarnya juga, karena, ibu saya itu dulu suka banget berkebun. Jadi kami punya di rumah itu, pohon mangga aja ada 5 jenis mangga gitu. Terus lagi belum belum pohon-pohon lain, pohon, jambu dan sebagainya ya. Jadi, dari kecil tuh saya ngelihat, ibu saya bagaimana sih bercocok tanam dan, di saat orang-orang sulit ya, bahkan sarjana pertanian sendiri sulit dan nyokap saya kan bukan sarjana pertanian ya, malah cuma cuma apa, sarjana bahasa Inggris ya, sarjana bahasa Inggris dan tapi kalau kalau, berhubungan sama sama tanaman, itu hal yang paling sulit dia buat orang, beliau bisa gitu. Contohnya mengembangkan kayak coklat ya, coklat di polybag, itu nggak pernah ada sejarahnya orang bisa buat coklat di polybag dan Hmm, bisa berbuah dan buahnya cukup besar. Sampai banyak orang yang nanya, "Ini gimana caranya ya buat ini?" Jadi ada orang-orang tertentu itu yang punya gift ya, mungkin itu salah satunya nyokap saya untuk ya, ya. pertanian. Dan kalau kita lihat itu tiap hari, saya kan penasaran nih karena saya nggak ngerti pertanian, tapi saya perhatiin dan lama-lama saya lebih tertarik itu karena, sekarang ketemu orang-orang yang memang ngerti pertanian ya. Saya ketemu teman saya yang punya, kebun teh di Ciwidey, Mm-mm. dan, dia generasi ketiga. Saya ngelihat, "Oh ternyata enak ya jadi petani ya." Maksudnya dalam arti, Eee, itu suatu rutinitas, memang mungkin membosankan bagi orang-orang tertentu, tapi, saya melihat dari sisi dampaknya terhadap mereka punya pegawai dan sebagainya, itu mereka bisa hidup dan nyaman dengan, kenyataan Iya, itu. iya. Nah, ini yang berbeda dengan kalau misalnya kita termasuk sawit ya, sawit, juga orang tua saya kebetulan punya sawit kecil juga, eee, itu yang berbeda dengan kalau kita bicara, kita bisnis yang lainnya. Bagi saya itu bisnis pertanian itu sangat sangat menarik gitu. Di sini Mm-mm. juga ada Mas Danang, ada Mas lainnya yang memang jago ini ya, di sisi, pertanian, nanti mungkin bisa sharing-nya juga. Hal-hal seperti ini nih, menurut saya future. Kalau kita bicara Future. bisnis, pertanian itu adalah, suatu bisnis yang sustain dan memang, harus kita lakukan dari sekarang. Karena Indonesia itu negara pertanian dan Iya, iya. nggak ada tempat lain di dunia ini yang, melebihi Indonesia. Ini saya kasih contoh nih Mbak Astrid. Saya baru diskusi tadi sama teman saya orang Singapura ini, China itu mereka butuh sayur-sayuran,
tiap hari 10 juta ton. Kebayang nggak 10 juta ton? Di Hmm. China, mereka punya 1,4 miliar kali sekarang ya penduduk. Dengan 1,4 miliar mereka butuh semua jenis sayuran itu sekitar 10 juta ton per hari. Dan mereka nggak bisa kembangkan itu di China Hmm. semua. Karena dengan pengaruh musim dan sebagainya, China itu nggak akan pernah bisa memenuhi bahkan 50% kebutuhan mereka itu Wow. nggak bisa dari mereka. Hmm. Makanya mereka melakukan banyak ekspansi. Mereka ke Afrika, mereka ke Asia dan sebagainya, supaya mereka punya kantong-kantong supply ini. Nah, Hmm. jadi kita bicara entrepreneurship ini juga harus bicara global ya, dalam arti, oh Betul, kenapa sih betul. orang orang nanam misalnya jahe gitu ya. Nah, ada alasannya, kebutuhan jahe dunia itu meningkat sekarang sewaktu Iya, pandemi. Nah, setuju. Untuk imun ya katanya, betul. untuk imunitas juga Hmm. bukan hanya untuk imunitas, ternyata ada ekstrak dari jahe-jahe tersebut yang dibutuhkan dan selalu dibutuhkan oleh manusia. Mau dia Hmm. dalam kondisi pandemi dan pandemi itu selalu dibutuhkan. Jadi yang jenisnya fitofarmaka, yaitu fitofarmaka yang tanaman-tanaman obat-obatan dan sebagainya. Terus juga sifatnya juga seperti buah-buahan, pisang dan sebagainya. Ini suatu bisnis yang menarik kalau menurut saya. Saya sebagai Betul. yang baru belajar ya di pertanian ini. Nah, kalau Mbak Astrid sendiri gimana nih? Pertanian ada tertarikan nggak? Nah, ini menarik nih. Kan banyak banget nih, Mas. Hmm, Mungkin teman-teman anak muda ya, terutama hmm, ketika ngomongin bisnis, pasti yang terpatri adalah misalnya kopi susu, ya kan? hmm, Kemudian misalnya coffee shop, kemudian hmm, F&B yang lain. Nah, ini kita tadi kembali ngomong pertanian, hmm. terkait dengan kopi. Kalau kopi sendiri gimana, Mas? Kira-kira potensinya di Indonesia memang sebanyak itukah resource-nya atau gimana? Kalau kopi, Hmm. ini juga lucu ya kopi. Kebetulan minggu lalu tuh saya baru ketemu ada yang pengusaha kopi itu grupnya Tugu. Mereka punya kopi Oke. ribuan ya. Kalau di Menteng itu mereka punya restoran namanya Kunskring ya. Itu grupnya Tugu. Oh, Tapi cold mereka spring juga ya, tahu. Kunskring. Dia punya Mm-mm. punya kopi juga banyak dan untuk generasi kedua atau ketiga ini, kadang-kadang mereka juga bingung, karena mereka nggak terbiasa ya, beda sama generasi pertama, keduanya, grup Tugu itu yang mungkin mereka memang paham bagaimana mengelola kopi dan sebagainya. Jadi mungkin passion mereka nggak di sana. Nah, sebagai Hmm. entrepreneur itu kan penting tuh ada passion. Mereka kebagian dapat bisnis kopi dari bisnis keluarga, tinggal diteruskan, tapi mereka juga mungkin passion yang nggak di sana, mereka nggak bisa jual. Bagi saya kan lucu sekali tuh grup Iya, sebesar iya. Tugu punya kopi besar tapi nggak bisa jual. Nah, padahal market dunia itu banyak untuk kopi. Iya. Nah, kadang-kadang kita juga kopi ini juga terjebak nih. Kadang-kadang kami pernah tuh sama yayasan kami mencoba menjual kopi yang juara ya, kopi juara satu ya, kan banyak lelang-lelang kopi dan sebagainya. Nah, sewaktu kita bicara ekspor internasional, mereka itu nggak peduli sebenarnya kita tuh mau juara lelang, mau juara ini, apa. Yang Oh. mereka coba itu adalah betul-betul adalah dari sisi taste, dari sisinya itu adalah market-market yang mungkin yang kalau kita juara lelang dan sebagainya itu punya market spesifik ya. Tapi kalau kita Hmm. bicara marketnya lebih ke mass market itu kurang tepat karena dari sisi harga dan sebagainya udah pasti nggak masuk gitu. Nah, sebenarnya kalau saya mengajak teman-teman di sini, adik-adik ini, mulai mungkin memikirkan bisnis yang lain, tapi berhubungan sama kopi ya. Hmm. Kalau kita bicara compete satu sama lain, mungkin sudah banyak sekarang trader-trader kopi, udah banyak yang Betul, banyak jago-jago sekali. jualan kopi banyak. Nah, Mm-mm. satu yang nggak ada di Indonesia itu adalah museum kopi. Nah, Wow. Oh, belum pernah ada ya? belum pernah ada. Kalau kita Ah, bicara ke menarik, menarik. Swiss atau kita bicara ke Jerman, ke Köln, itu di situ ada museum coklat kan. Nah, Iya, iya, iya. padahal mereka kan nggak punya coklat. Swiss Hmm. nggak punya coklat, nggak bisa ditanam coklat di Swiss dan Hmm. Jerman juga nggak punya coklat. Tapi mereka punya suatu atraksi museum yang melihatkan bagaimana mereka memproses coklat apa semuanya di sana. Nah, Ah, Indonesia dengan kayanya kopi sebanyak itu di Indonesia, harusnya kita punya museum kopi. Nah, betul, tapi kita betul. nggak punya. Nah, kalau kita mau jadi entrepreneur pelan-pelan nih,
kita harusnya bisa kita buat museum kopi. Di dalam museum kopi itu kita cerita bukan hanya cerita kopinya saja. Jadi bukan kayak Museum Sampurna kan ada tuh di Surabaya. Kamu bisa lihat di situ cerita tembakonya. Tapi kalau kita punya seperti itu, saya ingin mengangkat sebenarnya petani kopinya. Jadi dia bisa Betul. bisa cerita. Ya, jadi contoh kayak Starbucks. Kenapa Starbucks laku? Bukan karena kopinya, tapi karena cerita kopinya itu yang membuat dia menarik petani Iya, menjual ke iya. mereka dan sebagainya. Itu dia angkat nama petani A, nama petani B. Nah itu yang belum ada di Indonesia. Bagaimana kita membuat suatu bisnis lain yang di mana orang belum pernah terjun, museum teh, museum kopi, museum lainnya ini belum pernah ada mungkin. Nah, Itu ya menarik sih. setahu saya mungkin saya salah, tapi setahu saya belum pernah lihat gitu. Nggak tahu kalau Mbak Betul, Astrid betul. jalan kemana-mana ada nggak? Pernah dengar nggak? Belum pernah, tapi aku pernah ngobrol, misalnya ada punya teman beberapa yang saudagar kopi lah ya, pedagang kopi dan dia punya coffee shop. Dia tuh bercerita bahwa dia menjual kopinya, membuat satu kafe gitu ya, tapi dia selalu punya program CSR. Jadi dia selalu membawa misalnya sebagian profitnya ke kampung asli petani itu dan membuat suatu usaha di sana. Which is itu sangat-sangat menyenangkan ya, itu kan sangat-sangat apa ya, happy place sekali gitu untuk melakukan seperti itu. Jadi kita konsepnya adalah mengembalikan keuntungan dari kopi petani itu kembali ke kampung asal si kopi tersebut. Iya. Jadi menarik Yang sih. terjadi pada pertanian ya. Ternyata ampas-ampasnya kopi kan biasanya kalau kita buka itu masih ada kulitnya dan sebagainya. Itu adalah media yang paling bagus untuk menahan supaya moisture keluar. Jadi supaya kelembaban ini nggak pergi, itu di tanah itu dikasih biji-bijinya kulit-kulitnya kopi. Itu yang paling bagus katanya, justru kopi. Oke. Dan kalau di Brazil kan itu kulit-kulit kopi itu udah dijadiin untuk jadi teh ya. Itu saya Betul. lupa namanya ada untuk jadi teh itu memang penemuannya pun juga nggak sengaja. Jadi mungkin kita harus lebih banyak mengeksplor bukan hanya dari sisi komoditi, tapi juga mungkin dari sisi limbahnya sendiri. Apa sih yang bisa kita Iya. manfaatkan dari limbahnya gitu. Karena banyak banget sih yang bisa dimanfaatkan ya. Kayak kemarin saya ke pabrik teh di Ciwidey, itu punya teman saya, PT Cakra, mereka ngelihat ada beberapa biji teh dan sebagainya ya, daun-daun teh itu yang saya itu nggak kebayang ternyata teh itu kita punya macam-macam teh, ada namanya teh 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 hijau, teh oolong dan sebagainya. Iya. Ternyata itu daunnya sama semua, cuma prosesnya aja yang berbeda gitu. Selama ini saya Iya. pikirkan daunnya beda-beda gitu. Jadi varian yang berbeda gitu ya. Varian yang berbeda. Ternyata sama Iya, semua iya. daunnya, cuma prosesnya aja menyebabkan mereka berbeda. Itu sangat 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 jauh berbeda. Ada yang warnanya cuma agak hijau hijau muda, ada yang pekat, ada yang hitam. Nah, itu dari perbedaan ininya. Dan limbahnya sendiri juga banyak bisa dimanfaatkan. Jadi hal-hal seperti itu mungkin bagi teman-teman yang milenial, generasi Alpha atau Z itu mungkin bisa bisa melihat peluang dari sisi itu, Mbak. Karena Betul. atap ini kan Bang ya, itu kan. Mungkin boleh share dikit mengenai juga sekarang merasa ada beberapa challenge ya. Jadi kalau teman-teman di sini melihat bisnis seperti kopi, other food and beverages, sebenarnya banyak challenge yang dihadapi gitu. Terutama di masa pandemi seperti ini, misalnya tingkat higienitas dari makanan harus sampai di konsumen secara utuh dan dengan masih kondisi yang baik. Kemudian bagaimana kita menciptakan makanan yang sehat juga di masa seperti ini, dan bagaimana si makanan itu menjadi hal yang tidak pernah bikin bosan. Jadi how to innovate, bagaimana kita menjaga kualitas, begitupun kalau kita ngomongin tadi tentang kopi, bagaimana untuk mencari kualitas dari biji kopi misalnya, dan bagaimana kita mencari sesuatu yang selalu dicari ketika kita misalnya comfort food lah, atau misalnya kita membutuhkan minuman untuk menenangkan pikiran. Itu sih mungkin challenge yang bisa aku share. Tadi sangat menarik mengenai kopi, dan ini mungkin kita sudah
hampir selesai ya Mas, kita sudah 4 menit Oh iya, tersisa. Nah, sekarang aku pengen nih dari Mas Ihsan iya. sendiri, kira-kira apa sih Mas pesan-pesan untuk anak muda dan apa value yang Mas Ihsan tuh pengen sampaikan dari entrepreneurship dan sebagai pekerja di masa seperti ini? Iya. Mungkin banyak orang ya, terutama sekarang ini karena saya juga banyak bina startup ya, mereka pingin punya bisnis ya. Betul. Tapi memiliki bisnis dan memiliki jiwa entrepreneur itu dua hal yang berbeda. Kita bisa punya bisnis, tapi kita nggak punya jiwa entrepreneur tuh bisa. Contoh, kita punya franchise. Nah, itu kita nggak ada jiwa entrepreneur di sana. Kita hanya mengikuti pola yang ada. Tapi kita punya Hanya bayar bisnis. ya? Hanya bayar, Betul, kita punya bisnis. betul. Nah, itu kembali lagi ke teman-teman nih, kita pinginnya punya bisnis atau kita pingin punya entrepreneurship, atau kita punya juga bukan entrepreneurship murni, tapi kita punya namanya socio entrepreneurship atau socio technopreneurship. Ini karena ini yang berbeda. Terus yang selanjutnya yang pingin saya juga garis bawah di sini bahwa menjadi entrepreneur itu nggak gampang loh. Betul. Dan yang terberat menjadi entrepreneur itu adalah saat kita harus melay off pegawai kita. Nah, bagi saya itu, saya pernah ngalamin itu dan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Karena kebayang ya, semua orang menaruh harapan ke kita, kita diharapkan bisa membawa mereka ke penghidupan yang lebih baik. Tapi karena satu dan lain hal ya, walaupun kita udah maksimal, kadang-kadang kan ada sesuatu yang kita nggak pernah bisa kendalikan. Nah, jadi bahkan bagi orang berhasil sekalipun, pengusaha sukses sekalipun, mungkin mereka mengalami 100 kali gagal, baru sekali dia berhasil. Ya. Itu sering. Gitu. Nah, di saat mereka mengalami kegagalan itu, hal terberat bagi seorang entrepreneur itu adalah lay-off pegawainya, kalau bagi Betul. saya ya. Dan itu nggak gampang loh Mbak Astrid. Mungkin Mbak Astrid juga pengalaman seperti itu mungkin kelihatannya simpel, tapi Sangat berat sebenarnya. sama-sama saya kebayang terus dan Betul. saya sewaktu itu terjadi itu mungkin sekitar 2012 ya, karena kami juga project sudah selesai dan sebagainya dan bisnis itu ini. Tapi saya juga tetap mencoba menarik dia untuk kerja di tempat yang lain. Minimal saya udah satu PR udah selesai gitu ya. Belum akhirnya dia bisa kerja di tempat lain. Itu yang pertama. Yang keempat, yang ketiga, yang keempat, jangan pingin jadi kaya cepat ya, jangan Ya, pingin jadi kaya cepat. Karena kalau kita mau betul. Nggak ada jadi kaya, instan. nggak ada yang sesuatu yang instan. Jadi kalau kita bilang kita mau entrepreneur, mau jadi orang kaya, nah itu udah salah. Karena jadi entrepreneur itu pasti akan rugi dulu. Pasti akan rugi dulu. Dan dari pengalaman bisnis itu biasanya mungkin 3 bulan kita nggak dapat income tuh biasa jadi entrepreneur. Mungkin dalam Betul, betul. waktu 5 tahun itu baru stabil ya. Kita bicara 3 tahun, 5 tahun itu baru bisnis itu sudah stabil. Dan dari pengalaman itu sebenarnya yang menarik itu adalah dengan naik turunnya bisnis. Seorang entrepreneur sejati itu dia akan jadi tahan banting. Dia akan tahan banting. Dia kadang-kadang dia cuma dia udah rugi ratusan juta, dia cuma bisa ketawa aja gitu. Karena dia udah ngalamin hal yang lebih berat dari itu. Iya, iya. Gitu. Setuju. Oke, mungkin tambahan dari aku sebagai generasi muda ya, Mas. Nah, gimana? Aku di sini sekali lagi ingin men-encourage anak muda bahwa generasi muda adalah generasi yang diperbolehkan untuk gagal. Jadi gagal, coba lagi, cari jalan lagi, jatuh, bangun lagi. Pokoknya sampai benar-benar menemukan titik tepatnya kita di mana sih sebenarnya. Yeah. Kayak gitu. Dan jangan pernah capek untuk secara proaktifly mencari kesesuaian hidup kita lah. Yeah. Karena aku percaya bahwa setiap orang itu truly berbeda-beda potensinya, career path-nya, keberuntungannya, dan memang nggak bisa disamakan dengan orang lain. Begitupun dengan timeline manusia berbeda-beda, itu nggak ada yang sama. Yeah. Pokoknya kita jangan pernah membandingkan kita dengan orang lain karena kita tidak sama ceritanya dan kita punya potensi masing-masing. Yeah. Mungkin itu dari aku. Karena saya dari suku Sumatera Barat, ya, kami punya satu pepatah itu, istilahnya rezeki itu nggak pernah tertukar. Nah, betul, setuju. Jadi rezeki itu nggak pernah tertukar dan sesusah apapun kita dan serius apapun kita mencari uang, ya itu kita
hanya akan ada di kotak rezeki yang seperti itu. Nah, jadi kita jalanin aja kalau saran saya sih ya. Dan kalau adik-adik sini atau teman-teman ada yang memang mau serius kombinasi kerja dan entrepreneur itu sebenarnya menarik adalah kerja itu kan kalian kan punya income tetap ya. Jadi bagaimanapun kalian salah mengambil keputusan sewaktu mengambil keputusan bisnis, kalian masih punya income tetap. Makanya menariknya kalau untuk baru belajar-belajar, ya kalian mungkin harus sharing antara kerjaan dan juga bisnis. Tapi kalau bagi saya menarik itu entrepreneur itu adalah kita membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah Betul. ini di saat kita membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, mudah-mudahan nanti salah satu di antara mereka bisa membuka lapangan pekerjaan lain untuk orang lain lagi. Iya, jadi turun-temurun ya. Terus temurun gitu. Jadi bermanfaatnya sangat ini lah, tidak Iya, berhenti sampai situ saja. Oke, mungkin ini sudah jam 8 ya Mas, sudah nggak terlalu sejam kita iya. ngobrol-ngobrol. Thank you Semoga banget dari Mas Rit. sekian banyak yang kita obrolkan bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman di sini Ya, dan memberikan pencerahan mau ngapain sih ke depannya, mungkin seperti itu. ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Ihsan untuk materi yang sangat luar biasa, cerita-cerita hidupnya yang sangat menginspirasi. Kita mungkin akan bertemu lagi di sesi selanjutnya ya Mas ya. Ya, makasih banyak Mbak Astrid. Saya ini merasa terhormat sekali nih bareng Mbak Astrid nih. Waduh, Followernya udah berapa sekarang followernya Mbak Astrid? enggak banget seberapa. Oh, Itu hanya tentang angka aja Mas. angka ya, Cia. oke. Oke, Ya, mungkin ya, sekian saya akhiri. Selamat ya. malam semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, tetap happy di rumah aja. Ya. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Makasih semua. Terima kasih. Thank you. Thank you Mbak Astrid. Thank you, Mas. Aku Livia. Ya, thank you.